Ayo guys kita masuk ke bab-bab, jangan lupa subscribe dulu ya. Areksa hanya menatap datar gadis di depannya ini, dengan terpaksa, Areksa menerima satu suapan dari Zaina. Setelah acara ulang tahun selesai, Zaina pulang ke rumah. Sedangkan Areksa lah juga sudah pulang. Kini Zaina sedang berbaring di atas kasur miliknya. Lalu menatap langit-langit kamarnya. Kok bisa sih, gue ketemu sama cowok kayak dia, gerutunya. Sedangkan di sisi lain, di tempat yang berbeda, tetapi dengan pikiran yang sama, seorang cowok sedang berdiri di balkon kamarnya. Siapa sebenarnya lo? Ngapain juga gue mikirin cewek gaje kayak dia, kesalnya, lalu ia berjalan ke arah ranjang dan menghempaskan tubuhnya di sana. Keesokan harinya, Areksa selesai mandi. Hari ini ia tidak masuk ke kantor karena hari Minggu. Dia sih enak jadi CEO bisa libur kapan saja. La pun turun menuju meja makan. La mengernyitkan dahi ketika ada 3 orang di sana bersama dengan kedua orang tuanya. Areksa melangkah mendekat, ternyata itu teman bisnis papinya. Areksa kamu udah bangun. Sini-sini duduk deket Vanya, ucap Rita. Sedangkan Areksa memilih duduk di kursi single yang jauh dengan Vanya. Loh, kok malah duduk di situ Sa? Ini loh deket Vanya masih ada kursi kosong satu, ucap Rena ibunya Vanya. Sebenarnya Areksa sangat muak sekali melihat wajah Vanya, seperti ondel-ondel jalanan saja wajahnya. Berdandan berlebihan agar cantik, malah terlalu menor. Ayo silahkan dimakan, ambil yang kalian inginkan, ucap Abril mempersilahkan. Terima kasih Tuan Abril, ucap Aris. Vanya mencuri-curi pandang terus ke arah Areksa. Sedangkan Areksa yang sadar, langsung balik menatap ke arahnya. Areksa menatap tajam ke arah Vanya, sedangkan Vanya malah senyum-senyum tidak jelas, bibirnya yang merah seperti abis makan ayam mentah. Lirik-lirikannya nanti saja, sekarang fokus makan dulu, goda Rita. Vanya malah senyum-senyum tidak jelas. Areksa hanya memutar bola mata jengah lalu ia beranjak dari duduknya. Mau kemana Sa? Tanya Abril. Kamar. Areksa lalu melangkah dan masuk ke dalam kamarnya. Ia duduk di tepi ranjang, entah mengapa ia malah memikirkan gadis bercadar malam tadi. Walaupun ia belum lihat seluruh wajahnya karena tertutup cadar, tetapi dari bola matanya yang warna abu-abu itu membuat Areksa penasaran dengan wajahnya di balik cadar. Ceklek. Areksa menoleh saat pintunya dibuka tanpa diketuk terlebih dahulu. Lalu datanglah gadis seksi dan wajah yang menor sedang tersenyum ke arahnya. Gadis itu masuk ke dalam kamarnya Areksa. Sedangkan Areksa sudah menahan amarahnya, lalu ia menatap tajam ke arah gadis itu yaitu Vanya. Ngapain lo masuk ke kamar gue hah? Bentak Areksa, tangannya sudah terkepal kuat ingin meninju wajah ondel-ondel di depannya ini, tetapi yang ada di hadapannya saat ini wanita. Tanya yang mendengar bentakan itu berekspresi seolah-olah sedih, ia menunduk. Lo pikir gue gak tahu lo cuma sandiwara? Vanya mendongak menatap wajah lelaki yang ada di depannya, ia menelisik wajah tampan Areksa, keadaan seperti ini ia malah menatap wajah Areksa. Gue harus bisa dapetin elo. Udah tampan, kaya lagi, batin Vanya. Areksa yang merasa ditatap pun langsung membuang muka ke arah lain. Areksa, gue tuh kesini karena ingin melihat kamar lo, ucap Vanya meraih tangan Areksa. Dengan kesal Areksa menepisnya, lalu menatapku tajam gadis di depannya ini. Keluar dari kamar gue, bentak Areksa dengan suara baritonnya. Vanya terkejut dengan suara lantang Areksa, mata Vanya sudah berkaca-kaca. Gue bilang pergi, bentak Areksa murka. Gue gak mau. Gue ingin di sini sama lo, ucap Vanya bergetar. Areksa sudah habis kesabarannya. Ia menarik tangan Vanya. Sakit Sa, rintih Vanya saat pergelangan tangannya ditarik kuat oleh Areksa. Lalu Vanya dihempaskan di depan pintu kamar Areksa, jangan pernah lo injakin kaki kotor lo lagi di kamar gue, peringat Areksa menatap tajam ke arah Vanya. Hiks. Lo jahat Sa. Gue itu calon tunangan lo. Lo tega sama gue. Areksa tidak memperdulikan Vanya. Menurutnya itu cuma sebuah sandiwara.
Fanyaa, pekik seseorang. Fanyaa, pekik seseorang itu yang tak lain Rita. Ia terkejut mendapati Fanya terduduk di lantai sembari terisak. Kamu kenapa nak? Tanya Rita khawatir. Tidak lama kemudian orang tua Fanya juga datang mendengar suara keributan tadi. Astaga Fanya, Rena memeluk tubuh putrinya itu. Abril menatap putranya yang menampakkan wajah santainya. Areksa. Kamu apakan Fanya? Tanya Abril. Areksa hanya mengedikkan bahunya acuh, lalu ia hendak masuk ke dalam kamar namun tangannya ditahan oleh Abril. Jawab Areksa, suara bariton itu membuat semua orang yang ada di situ terkejut. Seperti itulah Abril saat marah kepada putranya. Areksa memejamkan mata mendengar bentakan dari sang papa. Lalu ia balik badan, tersenyum miring. Pa, tolong jangan ada yang menginjakkan kaki di kamar Areksa untuk wanita seperti dia, ucap Areksa menatap Fanya nyalang. Areksa. Fanya ini calon tunangan kamu, jadi hargailah dia sebagai calon tunanganmu sekaligus istri untukmu, ucap Rita menatap tajam putranya. Calon tunangan, istri, mimpi. Jangan harap aku menerima perjodohan ini, apalagi sama dia, tunjuk Areksa pada Fanya. Plak. Abril menamparkan pipi kiri Areksa, hingga ia tertoleh ke kanan. Areksa tersenyum miring ke arah papanya. Papa menamparkan aku cuma gara-gara wanita sialan itu. Tanya Areksa dengan nada dingin. Apa maksudmu, hah? Bentak Abril. Sedangkan kedua orang tua Fanya hanya terdiam. Saya tidak mau dijodohkan dengan wanita pilihan Anda, kalimat yang ia ucapkan sudah seperti itu. Areksa. Aku cinta sama kamu, jadi tolong terima aku. Mohon Fanya. Areksa yang mendengar bahasa aku kamu membuatnya geli saja. Sudah nak. Areksa pasti akan menerima perjodohan ini kok. Yang sabar ya. Maafkan sikap Areksa, ucap Rita menenangkan Fanya. Gue harus bisa dapetin lo. Gimana pun caranya, batin Fanya. Areksa, umur kamu sudah cukup untuk menikah. Kamu sudah sukses, kamu sudah saatnya menikah, ucap Rita. Lagian kamu juga belum punya kekasih kan? Areksa terdiam. Rupanya Areksa memiliki ide agar ia tidak dijodohkan oleh orang tuanya. Sudah, jawab Areksa membuat semua orang di sana saling pandang. Apa maksud kamu, Sa? Tanya Abril. Saya sudah punya kekasih, ucap Areksa sedikit gugup. Hah? Fanya mengepalkan kedua tangannya, ia tidak terima jika Areksa sudah memiliki kekasih. Hanya dia yang boleh memiliki Areksa, pasti Areksa cuma bohong, ucap Fanya dalam hati. Siapa? Tanya Abril tidak percaya, karena ia tahu betul sifat putranya yang tidak mudah luluh dengan wanita. Areksa pun terdiam, ia harus menjawab apa. Padahal ia cuma ngarang tadi. Sudah ketahuan kan kalau bohong. Ucap Rita, itu artinya pertunangan ini masih bisa lanjut, ucap Rita tersenyum. Areksa memilih pergi dari sana, ia keluar rumah mengambil motornya yang ada di garasi. Areksa, teriak Abril. Tetapi Areksa sudah pergi dengan motor sportnya. Kalau Areksa memang sudah memiliki kekasih, coba kita suruh Areksa membawanya ke sini. Sekarang, tekan Rita tidak terima. Kini Areksa mengendarai motor sportnya dengan kecepatan tinggi, ia benar-benar tidak rela jika ia dijodohkan dengan Fanya. Ia bahkan sama sekali tidak mencintai Fanya. Bagaimana ia membuktikan bahwa ia sudah memiliki kekasih, padahal kenyataannya tidak. Tibalah kini Areksa di sebuah jalanan yang lumayan sepi, bahkan hampir tidak ada orang di sini. Tiba-tiba ada yang mencegatnya di depan, ternyata segerombolan preman, ada sekitar 20 orang preman. Sit, umpat Areksa lalu berhenti, melepas helmnya. Tidak ada cara lain selain menghadapi preman-preman itu.